Jadi terakhir ya, jadi dari pinggang ke arah atas saja dulu. Setelah itu kembali bayi terlentang. Kemudian biasanya ini sabun udah hampir habis. Sekarang kita rubah waslat yang di daerah punggung tangan pindah ke depan, berikan sabun baru. Kemudian tangan bayinya agak diangkat ke atas supaya lipatan ketiaknya bisa disabuni dari depan ke arah belakang, kemudian ke ujung jari. Pada saat waslat kita di jarinya ada gerakan seperti ini, ya, kiri kanan sama. Setelah itu lipatan paha dari depan ke arah belakang, kemudian ke arah kaki. Pada saat waslat kita di telapak kakinya, tolong ibu, jari ibu yang ada di dalam waslat tadi nempel di telapak kaki di tengah. Kemudian ada masas ringan seperti ini, ya, karena ternyata hampir 80% saraf kita bermuara di telapak kaki. Jadi ada masas ringan. Dengan masas ringan ini itu efeknya sampai ke ubun-ubun, mengurangi rasa tegang yang dia alami beberapa waktu dia keluar dari rahim ibunya. Setelah itu untuk bayi laki-laki, yang laki-laki tadi ibu ya. Setelah kedua kaki kiri dan kanan, sekarang skrotumnya angkat pelan-pelan dengan tangan kiri, tangan kanan membersihkan. Di bawah-bawah ini sering ada kotoran juga. Oke. Setelah itu pahanya diangkat sedikit aja, kemudian waslat masuk ke bokong, ya, dibersihkan ke arah bawah. Jadi kalau kita perhatikan tadi, yang paling bersih mata paling duluan, yang paling kotor bokong terakhir. Setuju ya? Oke. Sekarang waslat lepas, taruh di tempatnya. Tadi kita nyabuninya di mana, Bu? Di perlak, mulai dari itu urutannya. Di perlak. Oke, betul, di atas perlak ya. Jadi kita tadi nyabuninya di atas perlak. Ini sengaja selalu kita buat pertanyaan karena ada beberapa ibu-ibu udah ikut penyuluhan tapi masih pakai cara yang lama. Cara yang lama, buka baju langsung plung masukin di bak, disabuninya di bak. Kan nggak jelas mana yang disabuni. Jadi betul tadi nyabuninya di atas perlak. Sekarang kita pindahkan dari atas perlak. Sekarang ada di sini ada sabun, berarti licin. Cara megangnya, pangkal lengan yang jauh dari kita dijepitan tali jari dengan jari lain, kedua kaki dijepitan tali jari dan jari telunjuk diantaranya. Ini sama ini beda. Ini suka licin. Yang benar yang ini. Oke. Setelah itu bayi masukkan ke bak mandi. Tadi bak mandi di atas meja. Oke. Cara masukkannya tolong diperhatikan, yang masuk duluan ujung kaki, paha baru punggung. Jangan langsung punggung, dia kaget, teriak biasanya, ya. Jadi ujung kaki, paha baru punggung, segitu dia sampai di air. Yang pertama dibilas telapak tangannya, karena bayi itu selalu refleks masukin tangan ke mulut. Karena 9 bulan yang lalu dia hanya itu mainannya, oke? Jadi langsung tangan dulu bersihkan dari sarung. Kemudian baru alis ke bawah seperti tadi, kemudian alis ke atas, telinga kiri, telinga kanan, leher, ketiak, dan seterusnya. Pada saat bayi masuk ke bak mandi, kalau bapak hadir di situ, tolong segitu bayinya masuk bak mandi menghitung dalam hati. Hitungan ke-20 ibu-ibu ingatkan, diangkat bayinya. Oke, ibu-ibu juga boleh biasakan menghitung dalam hati karena mungkin kan bapak-bapak nggak selamanya di rumah ya. Jadi segitu 20, hitungan ke-20 bayi kita angkat. Tadi di samping perlak ada handuk. Ada handuk. Oke. Jadi sekarang dia tidurkan langsung di atas handuk dan handuknya udah dibentangkan sebelumnya. Tolong perhatikan cara naruhnya. Sisakan banyak di atas kepala. Yang sisa banyak itu setelah tutupkan seperti kita pakai jilbab. Ya. Karena di sini ada apa? Ubun-ubun. Suhu tubuh kita paling cepat keluar dari ubun-ubun. Jadi itu tutupkan dulu. Kalau handuknya pendek, kecil, ini kan terbuka nih. Nah ini potensi terjadi hipotermia. Maka tadi saya jelaskan siapkan handuk yang lebar dan panjang. Kalau lebar panjang kan masih ada sisa nih untuk bungkus. Ini baru nyaman. Tadi kenapa selama di bak mandi dibatasi sampai hitungan ke-20, tujuannya biar nggak kedinginan, supaya tidak kedinginan. Oke, sekarang kita handukin. Urutannya sama, jadi ngapalinnya gampang kok. Urutannya tadi nyambungnya sama. Handukannya juga sama. Alis ke bawah dulu. Setelah itu alis ke atas. Waktu kita mengeringkan kepala, targetnya bukan hanya rambut, jadi sampai kulit kepalanya juga harus kering. Ya, maaf, kalau nggak salah ada yang divakum ya. Daerah yang divakum itu dikeringkan tapi agak halus tekanannya, jangan terlalu keras. Ya, oke. Biasanya nanti 40 hari kemudian itu sembuh sendiri secara alami dengan catatan dia tidak boleh diangkat-angkat. Jadi angkat seperlunya. Jadi angkat waktu netein, berjemur, dan dipopok.
Selebihnya di tempat tidur, nggak ada yang diayun-ayun. Jadi bayi yang tidak divakum pun sama. Jadi cara kita yang lama itu harus ditinggalkan, yang selalu diayun itu ternyata bisa mengganggu pertumbuhan saraf otaknya. Oke. Sekarang setelah dihandukin kering, dibiasakan telinganya diapain Bu? Tiup. Ditiup. Oke. Kiri dan kanan ditiup. Kenapa harus ditiup? Tadi waktu dia di bak mandi bisa aja geleng kiri, geleng kanan, di luar sadar kita ada air yang masuk. Kalau setiap kali mandi ada air masuk gak dikeluarkan, bisa menjadi radang telinga. Radang telinga bisa naik ke atas kena selaput otak, radang selaput otak. Tiba-tiba panas tinggi, kejang, dan banyak yang gak tertolong. Jadi dibiasakan ditiup dan dikeringkan lagi ya. Oke. Kemudian tadi udah dijelaskan bahwa bayi 40 hari pertama ini sering sekali alergi. Jadi tolong yang tidak penting-penting jangan dioles-olesin dulu ya. Oke. Jadi misalnya minyak kayu putih, kadang-kadang kita kan bisa suka jadi korban iklan ya, segala rupa kan banyak tuh iklan sana. Semua diolesin, yang menderita dia. Jadi baru ditutup dengan gurita. Kalau dibiarkan ke bawah, maaf sering kena pipis, kena kotoran, apalagi bayi laki-laki. Maka supaya dia tidak kena kotoran, diposisikan melintang, baru ditutup dengan gurita. Kemudian waktu nutup gurita, tolong tidak ada tekanan ke dinding perut bayi, hanya ketemu talinya saja. Karena ternyata sampai usia 4 bulan nanti bayi kita bernapas dengan dinding perut, bukan napas dada. Maka ibu perhatikan kalau dia lagi telanjang, dia perutnya naik turun naik turun. Jadi kalau guritanya kuat-kuat itu sama dengan nah gitu. Oke. Kemudian setelah guritanya dipasang untuk bayi laki-laki, sebelum popok berikutnya dilanjutkan, bersihkan lubang pipisnya. Karena kadang-kadang di situ suka ada kotoran. Caranya maaf, diurut ke arah bawah sampai ujung lubang pipis itu berbentuk lingkaran. Nanti ibu lihat kadang-kadang ada kayak gaji-gaji, kayak daki. Kalau ada, bersihkan dengan kapas steril sampai kotoran itu tidak ada. Memang tidak selalu ada, tapi rutin dilakukan saja pagi dan sore. Oke. Karena bayi laki-laki sering sekali mengalami infeksi dari sini karena dia belum disunat. Oke. Untuk bayi perempuan sudah dibilas, sudah handukan, sudah tiup telinga. Sekarang masuk ke perawatan tali pusar. Jadi sekarang kan pusarnya masih nempel. Secara alami atau umumnya antara 7-20 hari ke depan dia secara alami akan lepas sendiri. Setelah dia lepas ada rongga yang terbuka di sini. Oke. Tetanus toksoid itu paling gampang masuk di hari pertama dia lepas. Kalau kita hitung, kalau ibu lahir normal hari ketiga paling lama hari keempat kan sudah pulang. Sesa pun hari kelima juga udah pulang. Jarang dirawat sampai 10 hari. Berarti mayoritas puput pusar itu adanya di rumah nanti. Berarti potensi terjadi infeksi tali pusar itu di rumah memang karena seringnya puput di rumah. Maka antisipasinya ibu-ibu yang rutin datang, sempat kita suntik TT1, TT2, tetanus toksoid. Itu antisipasi pada masa hamil. Nah, setelah kita melahirkan, antisipasi sekarang ini apa? Dengan ibu tadi masak air sampai mendidih, tangan dicuci bersih, tempat tidur bersih, semua itu niatan supaya dia tidak mengalami infeksi tali pusar. Karena infeksi tali pusar ini termasuk 5 besar penyebab kematian di usia 40 hari. Pertama tadi hipotermi, kedua infeksi tali pusar. Oke. Jadi caranya gampang, nggak susah. Kapas kecil seperti ini, ambil sepotong, ya maaf ya, ini bukan kapas steril ya, kita anggap aja ini saya ambil dari sini. Basahin dengan alkohol 70%. Alkoholnya udah saya siapkan di tas. Kemudian ibu jari dengan jari telunjuk meregangkan tangan kanan membersihkan dengan gerakan dari tengah ke arah luar. Ibu lihat, kalau masih ada kotoran di kapas ini, lanjut kapas kedua sampai kita yakin kalau kapas ini bersih, berarti ini juga udah bersih. Setelah itu antiseptik yang tadi teteskan 1 tetes saja ke tengah pusar dengan posisi masih diregang. Jadi tangan kiri tetap masih meregang. Teteskan 1 tetes, kemudian ambil kasa, tutup seperti ini. Oke.
Cara ini dilakukan 7 hari berturut-turut setelah pupuk pusat. Biasanya hari pertama terbuka lebar, hari kedua mengecil-mengecil, hari ketujuh biasanya tertutup rapat. Maka nanti kunjungan ibu ke sini kita perhitungkan kira-kira pupuk pusat ibu sudah kembali kontrol. Salah satu yang selalu kita perhatikan nanti apakah ada gejala infeksi seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah 40 hari sedikit berbeda. Persiapannya masih sama, tempat alatnya, kemudian air hangatnya. Sebelum ibu mandikan, ambil dulu segayung. Ya, setelah airnya dites, suhunya udah pas, ambil segayung, pisahkan. Kemudian kita mandikan seperti tadi. Sekarang kita anggap aja dia sabunnya udah bersih, baik diangkat dari bak mandi. Kemudian posisi tengkurap kanan, tapi masih di atas bak mandi tadi. Terakhirnya bilaskan air yang segayung tadi. Tapi bilasnya dari punggung, jangan dari kepala. Punggung ke bawah. Setelah itu baru handukkan. Kemudian sampai kapan bayi kita mandikan seperti cara ini, tidak ada batasan, dan di buku pun tidak ditulis kapan mereka berubah. Ternyata bayi kita ini disebut juga pengamat yang terbaik. Jadi ternyata diam-diam di luar pengetahuan kita, mereka itu selalu mengamati tingkah laku orang-orang sekitarnya. Nanti dia suka perhatikan, oh ibuku nongkrong di sana, oh itu